Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah konflik yang terjadi beberapa hari yang lalu ya antara Perjuangan Wali Songo Indonesia dengan Front ya Persaudaraan Islam atau FPI ya, di Pemalang, yang mengakibatkan sejumlah korban luka-luka ya. Bahkan salah satu dari korbannya itu sampai hari ini kabarnya itu belum sadar ya, artinya dalam keadaan kritis. Pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui seorang wakil ketua, yaitu Kiai Haji Afifuddin Muhajir, itu memberikan tanggapan yang menarik ya. Menurut beliau, negara harus turun tangan menjadi penengah ya. Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir menyoroti bentrok yang melibatkan Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan Front Persatuan Islam. Kiai Afif mendorong agar pemerintah harus menjadi penengah dalam konflik horizontal yang terjadi di Petarukan Pemalang pada Rabu 23 Juli 2025 malam. Menurutnya, yang punya kewajiban menjadi penengah adalah yang punya kekuasaan, terutama kekuasaan struktural pemerintahan atau kekuasaan kultural seperti para ulama dan sebagainya. Ini ya. Tapi tanggung jawab paling dasar tetap di tangan negara, harus turun tangan itu. Nah ini. Jadi jelas ya, PBNU itu meminta agar negara itu bisa turun tangan untuk menangani persoalan ini. Persoalan ini harus kita lihat secara gamblang ya. Tidak bisa kita lihat sepotong bahwa konflik ini hanya yang di Pemalang kemarin itu saja. Tapi konflik ini memiliki akar dan masalah yang sangat kompleks ya, terutama ada kaitannya dengan persoalan polemik nasab yang sudah 3 tahun berjalan ya sampai hari ini. Sebetulnya yang cukup viral ini kan hanya konflik yang di Pemalang ini, tapi konflik-konflik sebelumnya itu banyak gitu ya. Di Bekasi misalnya itu konflik terjadi juga ya. Bahkan saat itu para anggota FPI itu sampai melakukan perusakan mobil karena mereka mencari Kaimat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ada di mobil tersebut, pasti akan dihajar oleh mereka itu. Jadi konflik ini sebetulnya seperti gunung es gitu ya. Seperti gunung es yang ya mungkin peristiwa di di Pemalang itu hanya ya sedikit saja yang muncul ke permukaan itu, tapi konflik yang sebetulnya terjadi di tengah masyarakat ini luar biasa hebat sebetulnya, dan ini tinggal disudut saja sedikit itu akan menjadi konflik yang luar biasa besar gitu. Apalagi hari ini kita tahu bahwa Perjuangan Wali Songo Indonesia itu sudah berdiri di hampir di semua wilayah ya, khususnya di Jawa dan Sumatera, termasuk juga Kalimantan gitu. Itu sudah rata-rata itu sudah ada DPD untuk PWI Laskar Sabilillah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir ini saya kira harus kita dukung ya, bahwa tangan negara itu harus ikut menjadi penengah di dalam persoalan ini. Kenapa? Karena persoalan ini berawal dari ketidaksigapan sebetulnya, karena isu nasab ini kan sudah berlangsung sampai 3 tahun ya. Pemerintah itu belum punya respon apapun terkait dengan polemik ini itu, karena bagaimanapun ya persoalan ini adalah bagian dari kajian ilmiah dan juga kajian sosiologis itu. Jadi nggak bisa semata-mata kita melihat bahwa di situ ada Kaimat yang menerbitkan satu tesis, kemudian membongkar satu klan tertentu di negeri ini. Tidak bisa semata-mata hanya melihat persoalan tulisan atau karya
tesis yang dikeluarkan oleh Kiai Imad, tidak bisa. Tapi kita harus melihat latar belakang muncul tesis ini juga apa gitu ya. Nah, sudah jamak kita ketahui, sudah maklum kita semua bahwasanya Kiai Imad itu sudah menjelaskan bahwa latar belakang yang menjadi tesis ini muncul ke permukaan adalah kecurigaan dia terkait dengan sejumlah para habaib yang suka menghina, suka mencaci maki gitu ya, suka memprovokasi ya. Apakah benar mereka keturunan Nabi? Jadi latar belakangnya di situ. Lalu kemudian muncullah tesis tentang batalnya nasab Ba'alawi ini. Dari munculnya batalnya nasab Ba'alawi ini, dari tesis munculnya batalnya nasab Ba'alawi ini, kemudian PWI itu terbentuk gitu. Nah, jadi memang ini tidak bisa kita simplifikasi ya, hanya melihat persoalan di di Pemalang ini saja, tetapi kita harus melihat secara komprehensif ya. Kita lanjutkan. Ia menjelaskan bahwa konflik semacam ini berseberangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sebab dalam soal mencintai atau membenci, Nabi Muhammad menganjurkan sewajarnya, bukan berlebihan. Betul itu ya. Ini ada petikan kalimat yang dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Jadi ashabiyah tabi'iyah namanya itu terlalu cinta kepada dirinya ya, dan terlalu benci kepada kelompok lain, akhirnya bentrok seperti itu. Padahal Nabi enggak seperti itu terangnya. Ini kan keterlaluan karena menganggap kelompoknya suci sementara kelompok lain najis, akhirnya bentrok seperti itu, sambung Ki Afif. Saya pikir tidak sesederhana itu ya. Saya nggak tahu siapa yang beliau singgung ya, apakah FPI ataukah PWI gitu ya. Ya mungkin kedua-duanya kena gitu ya, bahwa ya kita memang tidak perlu mencintai berlebihan ya. Mencintai itu ya sekedarnya saja itu ya. Seperti katanya Sayyidina Ali ya, sederhanalah kalau kamu mencintai seseorang, karena nanti bisa jadi itu akan menjadi musuhmu gitu. Dan membencilah sesederhana mungkin gitu ya, karena bisa jadi nanti orang itu menjadi kekasihmu, ya bisa jadi gitu ya. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir ini, saya kira secara normatif ya. Tetapi kemudian ini harus menjadi evaluasi kita semua, bahwa sesungguhnya yang menganggap dirinya kelompok yang suci itu siapa selama ini. Nah, ini menarik ini. Kalau kita kaitkan ke situ, maka yang selama ini menganggap dirinya kelompok yang suci itu ya kelompok habaib itu ya. Cuman di dalam konflik yang terjadi di Pemalang, saya kira sangat minim ya hubungannya. Kenapa? Karena yang konflik di Pemalang itu kan FPI dengan PWI yang merupakan mereka ini adalah warga pribumi semuanya. Bisa kita katakan yang konflik di Pemalang kemarin itu murni adalah pribumi lawan pribumi gitu. Mana ada kelihatan itu ada Habib misalnya di situ? Enggak ada sama sekali ya. Kalaupun mungkin ada, mungkin kita nggak terlihat kamera ya, saya nggak tahu juga ya. Tapi rata-rata yang menjadi anggota dari kedua ormas ini adalah orang-orang pribumi. Akhirnya kemudian mereka terprovokasi ya oleh pimpinan masing-masing, dan kemudian terjadilah bentrok ya. Jadi saya kira memang ini berat ya, persoalan ini tidak bisa kita lihat hanya sepotong-sepotong ya. Selanjutnya pakar ilmu usul fikih itu menilai bahwa sikap semacam itu sangat memalukan. Alasannya perlakuan dua pihak yang notabene perkumpulan muslim telah mencederai agama Islam itu sendiri. Saya setuju dalam satu sisi ya, bahwa ya kita umat Islam itu kan bersaudara ya. Tetapi kemudian penting untuk melihat latar belakang ya, penting untuk melihat kenapa ini terjadi ya. Jadi dulu di masa awal-awal Islam berkembang juga terjadi konflik-konflik semacam ini gitu ya. Ketika ada konflik ideologi, karena konflik agama itu biasanya menjadi sesuatu pemicu yang paling efektif gitu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang menjadi pemicu konflik paling efektif itu selain agama ya. Kita bisa lihat misalnya konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia itu banyak terkait dengan konflik agama, kemudian berubah menjadi sebuah konflik komunal. Kemudian konflik agama ini hanya menjadi modus gitu, tetapi pada dasarnya itu adalah
kadang-kadang adalah masuk di situ adalah konflik politik dan konflik sosial gitu. Kadang-kadang konflik ekonomi juga. Ia pun menegaskan cara sederhana untuk bermanfaat kepada agama bagi setiap pemeluknya ialah dengan tidak berperilaku yang merugikan agama. Betul ya. Kita umat Islam itu kan dilarang untuk mengganggu orang lain ya. Al-mu'minun man aminahul muslimun an yadihi wa lisani. Orang mukmin itu adalah orang yang memberikan rasa aman bagi orang lain ya, bagi orang muslim yang lain. Nah, hari ini yang terjadi ini dua kelompok ini saya kira sama-sama saling ganggu gitu ya. Sama-sama saling ganggu. Kelompok FPI dalam hal ini Habib Rizik itu yang paling sering mengganggu pribumi selama ini kalau menurut perspektif saya ya. Karena dia selalu ceramah dengan kata-kata yang kasar, keras dan lain sebagainya. Kalau FPI ini kalau PWI LS ini kan baru ada kemarin-kemarin ya. Kita tahu misalnya seperti tokoh-tokoh misalnya ya, tokoh-tokoh di PWI misalnya katakanlahnya Gus Abbas. Gus Abbas baru kita kenal hari ini. Baru sekitar 3 tahunan ini baru kita kenal Gus Abbas karena beliau menjadi ketua gitu. Padahal sebelumnya itu kita tidak tahu Gus Abbas ini tidak pernah mengganggu orang lain. Sementara Rizik Syihab ini sejak dulu ya kita tahu sering menghina para ulama-ulama NU ya. Salah satunya ketika terjadi demo di Jakarta, kemudian FPI itu terlibat kekerasan, kemudian Gus Dur memberikan komentar, terus Habib Rizik mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati, itu tidak akan pernah kita lupakan gitu. Dan di masa Kiai Said juga sama, mereka menghina Kiai Said dengan sehebat-hebatnya gitu loh. Mereka menghina karena ada misalnya program Islam Nusantara yang dianggap Islam macam lah gitu ya. Azan langgam Jawa juga dihina dan lain sebagainya, termasuk etnis Sunda juga, Sampurasun juga pernah dihina dan lain sebagainya. Ini karakternya Rizik itu yang menurut saya itu sering mengganggu umat Islam yang lain. Jadi kalau PWI Laskar Sabilah ini tidak pernah mengganggu. Munculnya PWI saya kira itu adalah bias dari arogansi yang dilakukan oleh FPI selama ini ya. Atau munculnya Gus Abbas, munculnya Kiai Imad itu adalah bias dari perlawanan terhadap arogansi yang ditunjukkan oleh para habaib, terutama Rizik Syihab dan kelompok-kelompoknya ini ya. Karena banyak juga, kita tidak menutup mata ya, ada juga para habaib itu yang jauh ya, kontras ya, sifat atau tindak tanduknya dengan kelompok ini gitu ya. Misalnya Habib Quraisy Shihab itu kan ahli tafsir, akhlaknya sangat baik, kalau ceramah itu teduh, santun dan lain sebagainya. Sementara kelompok mereka ini ya yang membuat negara ini selalu ribut gitu ya. Kemarin selama Pilpres itu tidak jadi apa-apa karena dia masih masih dalam proses hukum kan, belum bebas secara penuh. Nah sekarang ini mulai lagi ya, konflik di mana-mana itu kemudian bermunculan ya. Bahkan saya sangat khawatir sebetulnya semalam itu akan dia hadir di Banyumas, dan Banyumas itu sudah siaga 1 untuk melarang dia, untuk menghalangi dia untuk ceramah di sana. Bisa kita bayangkan kalau kemudian terjadi semalam itu ya, dia datang di Banyumas, itu saya pastikan pasti akan konflik seperti yang terjadi di Pemalang kemarin itu ya. Nah, terakhir ini ya, pertanyaan saya, apakah mereka itu bodoh sehingga tidak tahu siapa yang saudara dan siapa yang musuh sesungguhnya, atau pura-pura bodoh atau menjadi buta tuli sehingga tidak tahu dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah? Itu misi dari tulisan saya. Ini katanya Kiai Haji Afifuddin Muhajir ya. Jadi beliau ini cukup prihatin sebetulnya ya terkait dengan konflik ini, dan kita kan sesama umat Islam nih. Orang-orang FPI itu ada kemarin itu yang ikut berkonflik itu kan itu orang-orang pribumi, orang-orang Islam, orang-orang NU juga ya. Banyak orang-orang NU juga. Begitu juga PWI Laskar Sabilillah ya. Mereka orang bahkan mungkin mereka bertetanggaan gitu ya. Mereka bertetanggaan
eh, satu desa bahkan itu ya, satu desa, satu kecamatan gitu ya. Tetapi kemudian karena ada yang satunya masuk PWI Laskar Sabila, satunya masuk FPI, padahal mereka itu awalnya bersaudara, akhirnya konflik gitu ya. Dan siapa yang tukang provokasi? Ya, Habib Rizik itu gitu ya. Kita juga tidak menampik ya bahwa Gus Abbas juga beberapa waktu yang lalu memang agak keras gitu ya. Tetapi munculnya sikap keras dari Gus Abbas itu ya karena ingin mengimbangi sebetulnya sikap kerasnya Habib Rizik. Karena kalau tidak diimbangi itu maka dia akan semakin semena-mena di negeri ini gitu ya. Mungkin hanya itu ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.